Selamat pagi, kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana cara bercocok tanam di pekarangan atau lahan sempit. Ya, jadi ada beberapa yang nanya soalnya pengen tapi nggak punya lahan gitu, atau lahannya sempit. Ada juga bilang nggak punya tanah atau nggak tahu caranya. Nah, saya akan memberikan tips sederhana ya. Nah, ini menurut pengalaman saya di halaman rumah ini. Ya, tips yang pertama itu adalah harus timbul rasa cinta. Rasa cinta artinya rasa memang suka sama tanaman atau sayurannya gitu. Suka ingin menanam. Nah, kalau nggak ada itu sulit nanti. Karena pasti tidak akan ada waktu, akan asal-asalan. Kalau hanya ikut-ikutan itu sulit ya. Jadi memang kita suka gitu, harus timbulkan itu rasa cinta itu ya. Jadi bukan hanya untuk pas cari pasangan ya. Enggak, jadi untuk menanam ini pun kita harus timbulkan rasa cinta untuk merawatnya. Kedua, buat perencanaan. Perencanaan artinya kita harus merencanakan lahan kita ini luasnya seberapa dan mau nanam apa, jenis tanaman apa yang mau kita cocok di lahan kita ini supaya bisa pas dia. Contoh misalnya seperti lahan saya ini, saya perlihatkan ya. Lahan saya ini kecil ya, jadi hanya segini ya. Ini lahan saya. Ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Yang pertama itu kita bisa manfaatkan ini. Tembok ya. Tembok rumah. Ya, jadi ada misalnya ini ada seledri. Kemarin di sini ada sawi. Nah, ini ada kailan. Ini ada bibit bayam sama ini labunya belum saya ambil tindakan. Sudah dapat komplain yang kedua. Jadi ini. Nah, terus di sini saya manfaatkan juga untuk menanam pakcoy. Jadi untuk yang di tembok ini kita bisa manfaatkan apa, barang-barang bekas ya. Misalnya botol-botol bekas. Ya. Menempelkannya juga mudah, pakai paku saja, paku. Terus untuk media tanamnya di dalam juga sudah ada di channel ini. Ya, ini pakcoy. Nah, ini yang di lahan itu ada kailan, ada kangkung sudah panen di situ, dan ada bayam merah sama stroberi. Nah, sama ini ada daun jeruk. Jadi ini lahannya nggak luas, ini sempit ini. Tapi bagaimana kita memanfaatkannya? Jadi ini yang di tembok, kalau ada tembok kosong itu kita bisa tanam tanaman merambat. Seperti ini pare, tapi ini pare yang sudah tua ini, yang akan dieksekusi sebentar lagi. Akan diganti. Yang pohonnya tinggi-tinggi kita bisa buat di pinggir tembok juga, supaya nggak menghalangi sinar matahari ke tanaman yang lain yang kecil-kecil seperti sawi, kailan dan lain sebagainya. Nah, ini sebelum ini mati, ini ya, terong putih ini sebelum mati saya sudah buat regenerasinya. Hanya saya ganti ini terong ungu ya. Tips yang berikutnya, kita harus belajar bagaimana mulai dari media tanam, campurannya apa saja yang baik. Kedua, pembibitannya seperti apa, kapan dipindah, terus jenis bibit apa yang, karena beda-beda dia masa pindahnya. Yang berikutnya adalah cara merawatnya ya, yaitu cara merawatnya itu
bagaimana POC-nya, pupuk organik cairnya atau padat, atau pemupukan susulannya. Terus yang berikutnya adalah kalau ada hama, bagaimana cara pengendaliannya. Itu tipsnya, itu kita harus pelajari untuk memulai. Nah, tapi jangan takut ya. Kadang-kadang ada orang bilang, oh ribet juga ya. Enggak, bertani itu enggak ribet. Bertani itu gampang kalau kita mau belajar ya. Jadi kalau ada hama itu kita bisa tangani. Khusus untuk di rumah ya, untuk pekarangan yang di rumah kita bisa buat pengendali hamanya dari bahan-bahan dapur yang ada di rumah ya, bahan-bahan organik yang ada di dapur atau di rumah. Jadi kita bisa pakai itu. Terus bagaimana nanti masa panennya, dan sebenarnya yang satu lagi yang paling penting adalah kita benihkan kembali ya. Misalnya contoh ya, benihkan kembali itu artinya kita nanam, tapi kita siapkan juga beberapa pohon untuk dia menjadi, untuk bisa memproduksi benih ya, benih atau biji benihnya. Ini contoh, ini contoh ya, karena sempit jadi saya siapkan satu batang. Ini adalah bayam hijau, jadi saya siapkan satu batang. Itu sudah banyak bunganya nih, mulai dari bawah ini sampai atas ini. Jadi nanti tinggal saya ambil biji-bijinya lagi, bisa ditabur lagi, jadi nggak harus beli benih. Contoh juga yang ini misalnya, terong ini kemarin ini ada 8 di sini terongnya, tapi sebagian sudah mati ya. Nah, ini saya siapkan juga benih misalnya contoh. Jadi kita nggak perlu beli benih lagi, ini penting. Namanya apa itu namanya? Sustainable atau berkelanjutan. Bahaya nanti kan nggak bisa beli benih, nggak nanam lagi. Apalagi situasi sulit sekarang. Nah, taruhlah tanaman-tanaman yang tinggi itu di pinggir tembok, misalnya seperti ini ya. Di video saya sudah ada daun ubi, ini sudah 2 kali panen. Ini saya petik lagi, itu yang ketiga nanti berarti. Jadi seperti itu tipsnya ya. Demikian tips dari saya, Julianto Samosir, yang mau memulai pekarangan di halamannya. Jangan menyerah kalau ada gagal, coba lagi, dan kita pelajari di mana gagalnya sehingga kita bisa tahu prosesnya. Nanti kalau sudah ahli, itu gampang itu. Kalau ada hama kepik putih, api, trips, tungau atau apapun itu, oh udah tahu obatnya. Proses itu yang indah ya. Salam rumah kebun organik, tetap semangat dan jangan lupa untuk siram tanamannya hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.